Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak kita berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati kita. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu senantiasa limpah buat kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaan dan penyediaan Tuhan buat kami. Bahkan pesan demi pesan terus melimpah Engkau sediakan buat kami untuk menuntun jalan kami. Bapak terima kasih. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan, singkapkan apa yang menjadi arahan Tuhan buat kami. Apa yang menjadi strategi-Mu Tuhan, ajarkan buat kami. Supaya kami tiba di tempat yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Ajar kami, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengarkannya. Setiap kita Bapak Ibu Saudara yang siap dengar firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, Shalom. Gimana kabarnya? Sekarang kita dengan yakin bisa berkata keadaan saya baik dan luar biasa. Bukan karena semata-mata masalah sudah selesai, bukan itu. Bukan karena situasi yang sudah baik, tetapi karena kita percaya bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan serta janjinya atas kita begitu pasti. Sehingga itu yang membuat kita di dalam kondisi apapun, kita senantiasa ada di dalam keadaan baik dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu yang dibutuhkan adalah biarlah fokus pandangan kita yang senantiasa tertuju sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus, pagi ini, minggu ini, pesan Tuhan buat kita adalah gini, jangan lengah. Kalau kita mendengar kalimat singkat, jangan lengah, artinya ini merupakan sebuah peringatan yang Tuhan berikan buat kita, agar kita memfokuskan pandangan kita, untuk kembali memfokuskan pandangan kita kepada pandangan kita semula. Ada perkataan jangan lengah, artinya mungkin pandangan kita teralihkan pada hal yang lain. Tapi Tuhan berikan peringatan buat kita jangan lengah, ya. Karena sedikit saja seseorang lengah, Bapak Ibu Saudara, maka bisa mengakibat apa? Menyimpangnya seseorang dari arah dan tujuan semula. Mungkin kita pernah mengalami, ya ada orang yang mengalami gini, ketika dia di dalam mengendari kendaraannya, kemudian datanglah pesan singkat masuk ke HP-nya. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia mencoba menjawabnya. Nah, di tengah selang waktu yang begitu singkat, waktu dia mengalihkan pandangannya untuk menjawab daripada panggilan di HP-nya, maka tanpa dia sadari, kendaraannya sudah beralih jalur. Nah, ini seringkali membuat banyak kecelakaan terjadi. Beberapa kecelakaan besar yang terjadi di jalan tol, salah satunya disebabkan adalah ketika orang menggunakan HP-nya untuk waktu yang begitu singkat. Ketika dia lengah, maka terjadilah kecelakaan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara yang menjadi peringatan Tuhan buat kita, ya. Di dalam kehidupan nyata kita sama. Selain kita dapat lengah ketika mengendari kendaraan seperti yang tadi contoh tadi, seseorang bisa lengah dalam hal apa lagi? Seseorang ternyata bisa gini, bisa lengah ketika waktu dia jalan, dia tidak memperhatikan jalanannya, sehingga ketika ada batu, ia tersandung dan jatuh. Ketika seseorang bisa menjadi lengah ketika ia tidak mempersiapkan diri dengan baik ketika besok ada tes. Itu bisa dikatakan bagaimana keadaan seseorang lengah. Atau seseorang juga menjadi lengah, disebut lengah ketika tidak melibatkan Tuhan lagi di dalam segala situasi yang dihadapi. Orang bisa menjadi lengah dianggap lemah karena udah tidak bersekutu lagi dengan Tuhan. Orang udah tidak lagi menjalani hidup yang berjaga-jaga karena merasa diri aman. Terus ada orang lagi menjadi lengah karena gini, membiarkan diri dengan berbagai kekhawatiran. Itulah kondisi di mana orang bisa menjadi lengah oleh berbagai hal tadi, ya. Dan dampak dari kelengahan tadi adalah apa? Dapat menyebabkan seseorang menjadi jatuh. Nah, mari saya ajak kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 12. Ini jadi yang mendasari dari pesan Tuhan buat kita di minggu ini. 1 Korintus 10 ayat 12 bilang begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Bapak Ibu Saudara, meskipun manusia memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam menjaga keseimbangannya, di dalam melakukan segala macam gerakan waktu berjalan, waktu dia berlari, atau melakukan gerakan-gerakan yang lain seperti memanjat, melompat, manusia memiliki keseimbangan untuk mengatur supaya dirinya nggak jatuh. Tetapi apabila nggak hati-hati dalam melakukannya, dia bisa saja mengalami sebuah kejatuhan.
Ya, jadi mungkin dia memiliki keseimbangan yang baik, tetapi apabila melakukan dengan ceroboh, dia bisa menjadi jatuh. Menurut WHO, Bapak Ibu Saudara, ya, World Health Organization, dia bilang begini, bahwa penyebab seseorang bisa jatuh, ini lagi bicara jatuh secara fisik ya, secara literal dulu. Orang bisa menjadi jatuh karena disebabkan berbagai faktor. Ada faktor usia, ada faktor penurunan kekuatan otot, ya. Terus ada faktor apa? Kelenturan. Semakin usia bertambah, daya lenturnya semakin kaku. Nah, ini bisa aja membuat seseorang udah nggak setangkas ketika di usia yang lebih muda. Nah, namun selain daripada faktor-faktor tadi, ternyata gini, orang masih tetap bisa jatuh disebabkan adalah salah satu faktor lagi, faktor ketidakhati-hatian. Mungkin usianya masih muda, mungkin ototnya masih lentur, mungkin masih ada kekuatan di dalam fisiknya, tulangnya, tetapi orang tetap masih bisa jatuh karena faktor ketidakhati-hatian. Nah, rumah-rumah sakit, Bapak Ibu Saudara, di negara-negara maju selalu menyematkan gelang kepada pasiennya. Oh iya, di rumah sakit di negara kita juga kalau ada pasien selalu dipakai gelang. Tetapi bukan cuma gelang itu, kan kebanyakan menunjukkan bahwa ia adalah pasien, mungkin ada sakit apa, mungkin tertulis di gelangnya. Tetapi seringkali, baik itu pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan, rumah sakit kadang suka menyematkan gelang berwarna, yang dimana masing-masing warna itu ada tandanya. Nah, misalnya ada satu gelang yang suka diberikan kepada pasien yang belum lama pulih dari rumah sakit. Nah, gelang itu kadang-kadang warnanya kuning, ya. Mungkin masing-masing negara ada artinya, tetapi gelang warna kuning itu ada artinya, yaitu beresiko jatuh. Sehingga ketika orang mendapati orang yang memakai gelang warna kuning itu, orang-orang biasanya langsung tahu bahwa orang ini perlu ditolong. Mungkin keseimbangannya belum stabil, mungkin masih lemah otot kakinya, mungkin pandangan matanya masih sedikit buram. Nah, orang yang mengenakan gelang tersebut biasanya orang yang melihatnya akan membantunya untuk dia bergerak, untuk membantunya dia berjalan, sehingga memudahkan untuk dia supaya dia apa? Supaya ia jangan jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kepada 1 Korintus 10 ayat 12. Di situ Rasul Paulus memberikan peringatan kepada umat Tuhan, untuk memberikan peringatan kepada setiap orang percaya bahwa hati-hati, karena setiap orang percaya memiliki resiko untuk jatuh. Wow, mengerikan ya, punya resiko untuk jatuh. Bercermin pada pengalaman bangsa Israel, ya, pasca pembebasan mereka dari tanah perbudakan Mesir, Rasul Paulus memperingati jemaat Tuhan di Korintus, kan, supaya mereka lihat, belajar daripada perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Karena sekuat apapun seseorang merasakan dirinya, atau sedahsyat apapun Tuhan yang menyertainya, setiap orang percaya punya potensi untuk jatuh kalau ia tidak berhati-hati. Nah, pengalaman bangsa Israel waktu keluar dari perbudakan Mesir, sepanjang perjalanan kan mereka mengalami berbagai kejatuhan, dan itu dicatat di ayat-ayat sebelumnya yang kita baca tadi, kan, di ayat-ayat sebelumnya dicatat, kan, mereka jatuh ke dalam berbagai keinginan hal-hal yang jahat, mengingini hal-hal yang jahat. Mereka juga sempat jatuh di dalam penyembahan berhala. Mereka sempat jatuh di dalam tindakan amoral. Mereka jatuh di dalam waktu ketika mereka mencobai Tuhan. Mereka juga jatuh ketika mereka bersungut-sungut, ya kok perjalanannya kok kayak gini, mendingan dulu di Mesir, kenapa dibawa susah kayak begini. Nah, mereka jatuh di dalam dosa bersungut-sungut. Nah, ternyata awal yang menyebabkan mereka bisa jatuh di dalam berbagai hal tadi, karena mereka pertama merasa diri mereka kuat. Mereka merasa bahwa diri mereka disertai oleh Tuhan yang dahsyat. Betul, kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama, bagaimana Tuhan bahwa mereka itu dahsyat banget. Mereka keluar dari Mesir di bawah penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan mereka baru belum lama keluar, mereka sudah melihat ada tiang awan, tiang api menyertai perjalanan mereka. Oh, ini dahsyat banget, Bapak Ibu Saudara. Kemudian di situ dikatakan mereka pun gak lama keluar, mereka melintasi perjalanan di mana laut terbelah. Dan ini membuktikan, mengandung arti bahwa mereka belum lama keluar dari perbudakan Mesir, mereka masuk ke dalam sebuah baptisan, yaitu ketika mereka melintasi laut.
Lalu kemudian di ayat selanjutnya di awal-awal di situ dikatakan mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama. Apa nggak kurang dahsyat itu? Nah itulah yang membuat mereka akhirnya merasa diri mereka kuat dan merasa Tuhan yang memimpin mereka adalah Tuhan yang dahsyat. Mereka nggak sadar. Mereka pikir mereka dengan hal-hal tadi mereka merasa dirinya bisa menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan. Tapi mereka nggak nyangka. Karena apa? Di sepanjang perjalanan mereka akan melihat ada tantangan-tantangan yang mereka harus hadapi. Ada godaan-godaan, ada hasrat yang menggoda hati mereka. Kemudian ada di situ dikatakan rasa kekosongan. Tuhan kemana ya? Kok Tuhan serasa nggak ada, padahal mereka melihat bahwa mereka sedang disertai oleh Tuhan yang dahsyat. Kemudian yang tadi, mereka kemudian merasa tempat mereka dulu di Mesir adalah lebih baik. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, ya. Mereka pikir mereka bisa menyelesaikan perjalanan dengan baik, tapi mereka nggak nyangka. Tantangan demi tantangan. Kemudian mereka melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan pengharapan mereka. Ya, ini pula yang membuat mereka akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang sembrono. Ketidakhati-hatian mereka membuat mereka menjadi jatuh oleh berbagai hal. Demikian pula dalam kehidupan nyata kita Bapak Ibu Saudara. Ketika orang percaya tidak lagi menggantungkan dirinya pada kekuatan Tuhan. Hati-hati, karena apa? Tantangan akan selalu mewarnai perjalanan kita. Godaan akan selalu mencoba menggoda setiap orang-orang percaya. Ada musuh, ada kemudian hal-hal yang mengecewakan akan mewarnai. Kalau kita nggak sungguh-sungguh menggantungkan diri kita sama Tuhan, terus memfokuskan pandangan kita, mestinya kita nggak bisa jatuh. Tetapi seringkali yang terjadi orang percaya jatuh adalah ketika dia lengah, ketika dia nggak hati-hati. Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperingatkan kita umatnya untuk tidak menjadi lengah. Karena gini, akan ada hal-hal yang membuat fokus pandangan kita bisa teralihkan dari Tuhan dalam sekejap. Wow, ini pesan ini lebih kepada peringatan Tuhan kepada kita. Hati-hati, akan ada hal-hal yang membuat perhatian kita teralihkan dari Tuhan. Meskipun itu dalam hal sekejap. Jangan kita meremehkan hal yang sekejap itu. Karena ternyata gini, kenapa orang bisa teralihkan fokusnya dari Tuhan kepada hal yang sekejap? Mestinya hal yang sekejap itu adalah hal yang menarik perhatian kita. Mestinya hal yang sekejap itu seringkali adalah hal yang seringkali manusia, orang percaya anggap lebih penting dari hal apapun. Nah, Tuhan udah kasih peringatan, hati-hati. Hal-hal seperti ini yang membuat orang bisa teralihkan pandangannya. Hal-hal ini yang bisa menjadi orang percaya menjadi lengah. Nah, ini pula yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dia memperingatkan bahwa apa yang dialami bangsa Israel di masa lalu, ini menjadi peringatan buat setiap kita yang hidup di masa sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingat pesan Tuhan minggu lalu, apa pesannya? Pahami strategi Tuhan. Ya tentu kita masih ingat. Nah pesan Tuhan kali ini pun adalah salah satu strategi yang Tuhan berikan buat kita. Supaya apa? Supaya kita orang percaya jangan jatuh. Tuhan udah kasih tahu, hati-hati loh. Akan ada hal-hal yang akan menarik perhatian kita. Akan ada hal-hal yang membuat kita menjadi lengah. Hati-hati. Artinya gini, jangan pernah berkata bahwa Tuhan gak pernah ngasih peringatan apa-apa. Kalau kita perhatikan pesan demi pesan Tuhan sebelumnya, jauh sebelumnya, kan Tuhan terus kasih pesan sama kita. Kalau kita perhatikan, banyak nasihat, banyak arahan, banyak tuntunan, banyak strategi yang Tuhan ajarkan buat kita. Untuk supaya apa? Waktu kita tangkap dan hidup itu sebetulnya kita terus ada berjalan di dalam tracknya Tuhan kok. Cuman seringkali banyak orang percayanya aja yang dablek. Maksudnya gini, peringatan. Jadi seringkali Pak, Tuhan kok gak pernah kasih arahan dan peringatan. Siapa bilang? Tiap hari kita dengar arahan Tuhan, peringatan dari Tuhan. Dan jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan selalu kasih peringatan, kasih tuntunan buat kita. Dan minggu ini Tuhan udah kasih tahu, hati-hati. Akan ada hal yang akan menarik perhatian kita. Nah ini peringatan buat setiap kita, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Nah oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita tidak menjadi lengah. Yang pertama adalah ini. Tidak melihat hal yang lebih penting selain Tuhan dan kebenarannya. Tidak melihat hal yang lebih penting selain Tuhan dan kebenarannya. Artinya gini, jangan
Sebetulnya nggak ada yang lebih penting kan daripada Tuhan dan kebenarannya. Oleh sebab itu biarlah fokus pandangan kita arahkan kepada Tuhan dan kebenaran dan jalan-jalannya. Jangan kepada hal-hal yang lain yang kita anggap lebih penting. Mari kita buka di dalam 1 Korintus 10 ayat 3. Oke, ayat 3 bilang begini dan 4 ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus ya. Meskipun semua bangsa Israel makan dari makanan rohani dan minum dari minuman rohani yang sama, hal itu tidak membuat mereka semuanya memberikan respon yang sama atas setiap peristiwa yang dihadapi. Oh, ternyata memang faktanya begitu. Di dalam ruangan kelas, di sekolah, guru yang sama mengajarkan mata pelajaran yang sama kepada semua murid dan mereka mendengar hal yang sama bersama-sama. Tapi ternyata ketika ujian, ketika ulangan, hasilnya berbeda-beda. Padahal mereka mendengar materi yang sama dari guru yang sama. Apa yang membuat nilainya berbeda? Cara mereka menangkapnya, cara mereka mencernanya, cara mereka menghidupinya. Sama dengan ketika waktu kita di ruang ibadah, kita sama-sama mendengar pesan yang sama dari orang yang sama misalnya. Tapi kemudian waktu tantangan datang di dalam kehidupan, nah masing-masing memberikan respon yang berbeda satu dengan yang lain. Nah penyebabnya apa? Ya itulah cara mereka mencernanya. Seberapa daripada mereka yang mendengar, mereka menghidupi setiap kebenaran itu yang mereka terima. Kemudian apalagi, seberapa penting juga Tuhan diletakkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Makanya yang terjadi kan di dalam bangsa Israel. Mereka makan makanan rohani yang sama, minum minuman rohani yang sama, ternyata responnya berbeda-beda atas setiap keadaan. Karena ternyata penyebabnya sejauh mana masing-masing pribadi lepas pribadi menghidupi setiap kebenaran itu. Sejauh mana mereka meletakkan Tuhan di dalam posisi yang seharusnya. Nah, seharusnya Tuhan menjadi yang terpenting kan di dalam kehidupan orang percaya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, nggak semua orang percaya meletakkan Tuhan pada posisi yang sebetulnya. Ya kita berharap semua orang percaya akan meletakkan Tuhan sebagai yang terpenting, sebagai yang satu-satunya. Dan kebenaran ada sebetulnya yang terutama. Nah, ada kalanya, meskipun ini nggak selalu terjadi, tetapi di dalam banyak konseling, di dalam banyak pelayanan, ternyata diketemukan seringkali gini. Seringkali Tuhan ditempatkan di posisi yang tertinggi, seringkali ketika orang percaya sedang di dalam masa-masa perjuangan, di dalam masa-masa pergumulan yang berat. Ya seharusnya, tapi seringkali juga ada juga ya, udah masa pergumulan berat, Tuhan juga nggak jadi yang terutama. Tetapi yang seringkali terjadi adalah Tuhan benar-benar menjadi fokusnya, Tuhan menjadi sandarannya ketika seseorang ada dalam masa pergumulan berat dan masa perjuangan, di mana mereka membutuhkan jawaban dari Tuhan dan arahan dari Tuhan. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan menjadi lebih baik, perhatikan apa yang terjadi. Ketika kemapanan mulai dicapai, ternyata Tuhan seringkali tidak ditempatkan sebagai yang terutama lagi. Mulai banyak sederet pilihan-pilihan mana yang harus diambil lebih dulu ya. Kalau di mana sebelumnya Tuhan menjadi yang terutama. Tapi ketika keadaan berubah, pilihan udah mulai banyak. Tuhan dulu atau ini dulu ya keinginanku. Ada kebutuhan yang lain. Ada keperluan yang lain. Nah ini yang menjadi masalah ya. Jadi ada orang-orang yang di masa awalnya mereka begitu bersandar sama Tuhan. Namun lihat, ketika keberhasilan, ketika kesuksesan terjadi, pilihan udah mulai banyak. Yang tadinya Tuhan yang diharapkan sebagai yang satu-satunya, pilihan mulai banyak. Mulai ada pilihan Tuhan, mulai ada kehendak Tuhan, mulai ada kehendak pribadi.
mulai ada kehendak mayoritas. Waduh, nanti orang akan menilai apa ya kalau aku lakukan ini. Yang mana dulu nggak menjadi pilihan. Di mana dulu satu-satunya adalah harapan hanya kepada Tuhan. Nah, makanya dari sini Tuhan ingatkan kita juga pagi ini. Apakah betul Tuhan masih menjadi yang terutama dalam kehidupan kita? Ada sebuah kisah nyata ya, di mana ada seseorang ibu pernah cerita sama saya bahwa pada waktu mereka sedang merintis sesuatu, dia merasakan meskipun berat pada waktu itu, tantangan, pergumulan hidup, namun yang luar biasa dia bilang, ada sisi indah Pak. Sisi indahnya apa? Selalu kami ada waktu, suami, saya, dan beberapa anak-anak kami bergandeng tangan. Meskipun waktu itu dalam keadaan yang begitu pas-pasan, tapi kami di situ bergandeng tangan. Kami betul-betul menantikan apa yang Tuhan kehendaki. Kami butuh pertolongan Tuhan, dan Tuhan satu-satunya sandaran, dan tidak ada lagi yang kami harap yang bisa kami sandarkan. Tetapi dia berkata, si ibu melanjutkan, ketika Tuhan buka jalan, ketika banyak jalan yang Tuhan bukakan, masa-masa indah ketika kami berkumpul berdoa bersama, sudah kami jarang rasakan lagi Pak. Mesbah Tuhan, mesbah keluarga, mesbah bersama keluarga sudah bukan menjadi hal yang penting lagi dalam kehidupan kami, kata. Waktu-waktu yang kami sediakan untuk menantikan jawaban dari Tuhan sudah jarang dilakukan lagi, karena segala sesuatu sekarang sudah diukur dengan waktu. Sibuk, aku nggak ada waktu. Dan kesempatan untuk bertemu dengan anggota keluarga akhirnya menjadi sesuatu yang langka. Karena apa? Segala sesuatu udah mulai terbuka, jalan-jalan dibukakan. Sehingga akhirnya si ibu itu berkata, Pak, bukan ini yang saya inginkan. Saya merindukan kebersamaan kembali, meskipun kondisi penuh perjuangan pun itu lebih jauh lebih indah. Nah, makanya ini Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang membuat seseorang bisa menjadi lengah ketika udah begitu banyak pilihan. Di mana orang mengalami kejatuhan, apakah seringkali yang terjadi ketika sedang berada di masa perjuangan atau ketika di puncak ketenaran. Seringkali orang jatuh ketika ada di puncak ketenaran. Karena waktu orang ada di puncak ketenaran, pilihan begitu banyak, pandangan begitu luas, sehingga muncul tawaran yang menggiurkan. Yang namanya tawaran itu menggiurkan, yang namanya godaan itu menggiurkan. Bangsa Israel di padang gurun masih bisa tergoda. Padahal pemandangannya kan padang gurun. Ternyata mereka jatuh ke dalam dosa amoral. Mereka jatuh ke dalam dosa percabulan. Bayangkan di padang gurun lihat siapa gitu. Tapi ternyata itu sangat juga bisa memungkinkan untuk terjadi ketika fokus pandangan seseorang udah gak tertuju lagi sama Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sekarang ada seorang hamba Tuhan namanya Mark Batterson. Mark Batterson bilang, when God blesses you financially, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Artinya gini, ketika Tuhan memberkati dengan limpah secara keuangan, jangan buru-buru menaikkan standar hidupmu, tapi naikkan terlebih dulu standar pemberianmu. Ini bukan ngajarin supaya orang jangan naikkan standar hidup, tapi kasih-kasih, bukan maksudnya. Ya namanya hamba Tuhan, orang bisa nyangkanya berbeda, tapi pahami maksud ini. Artinya gini, waktu Tuhan memberkati kita, kalau kita buru-buru menaikkan standar kehidupan kita, maka kita akan mulai memberi banyak pilihan, di mana Tuhan hanya salah satu dari sekian banyak pilihan. Tuhan sudah menjadi tidak yang terutama lagi. Tapi waktu kita menaikkan standard of giving, di situ kita bisa melihat. Artinya, jangan buru-buru menaikkan standar hidupmu, tetapi naikkan standar kecintaanmu sama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang membuat engkau bisa mengalami keberkatan seperti itu. Artinya ini kalau dicerna perkataan ini adalah sesuatu yang dalam. Karena gini, seiring dengan keberhasilan seseorang, seiring dengan mulai membaiknya kehidupan seseorang, fokus pandangan mudah berubah. Nah sekarang ada pertanyaan. Kejatuhan Daud di dalam dosa perzinahan,
Itu kejadiannya waktu Daud sebelum jadi raja atau sesudah jadi raja? Itu kejadiannya sesudah Daud menjadi raja. Waktu Daud belum jadi raja, ia di dalam keadaan dikejar-kejar sama Saul, mau dibunuh. Ada begitu banyak tantangan, atau ada begitu banyak pergumulan. Bayangkan sekian tahun perjalanan Daud di masa mudanya, dikejar mau dibunuh. Dan apa yang Daud lakukan? Daud selalu meluangkan waktunya untuk bersandar sama Tuhan dan berseru, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Strategi apa yang harus aku lakukan ketika musuh mengepung aku? Ketika Daud menantikan jawaban Tuhan, Tuhan kasih jawaban. Ini loh Daud, lakukan gerakan seperti ini. Gak lama setelah Daud terlepas dari kejaran Saul, kemudian hadangan musuh selanjutnya terjadi. Dan apa yang Daud lakukan? Daud kembali datang sama Tuhan dan dia bertanya. Dan dia menantikan jawaban Tuhan dan Tuhan kasih jawaban. Dan Daud dengan taat lakukan itu. Dan Daud terlepas daripada kejaran musuh. Tetapi ketika Daud sudah menjadi raja, kalau kita buka 2 Samuel 11 ayat 1. Di situ ada arahan Tuhan buat Daud. 2 Samuel 11 ayat 1. Di situ diawali dengan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Di sini dibuka dengan inilah musim raja-raja berperang, karena di musim inilah Tuhan seringkali memberikan kemenangan pada raja-raja itu. Daud waktu itu posisi sudah menjadi raja. Apa yang Daud lakukan? Dia berkata kepada panglimanya, Yoab, engkau saja yang berperang. Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mereka mengepung kota Raba. Sedang di sini dikatakan sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ketika keadaan sudah menjadi mapan, ketika posisi raja sudah diraih oleh Daud, ketika kesempatan untuk menang dan menguasai banyak wilayah yang Tuhan sengaja buka, Daud memilih untuk menyuruh anak buahnya, engkau aja deh. Aku mau di istana, aku mau di Yerusalem. Ngapain di Yerusalem? Ayat 2. Ternyata waktu luang yang digunakan oleh Daud di sini dikatakan apa? Sekali peristiwa pada waktu petang, ya, di dalam masa-masa itu. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya dan kita tahu perempuan itu adalah Batsheba. Sebetulnya ini memang ada kasus tersendiri ya. Emangnya Daud yang tajam itu nggak tahu kalau di bawah ada kamar mandi? Emangnya Batsheba yang cantik itu nggak tahu kalau dia bangun kamar mandi yang nggak ada atapnya itu di bawah sotoh istana? Mestinya dua-dua saling tahu itu. Tetapi oke lah, kita nggak bahas itu. Tetapi yang terjadi waktu luang ketika Daud diwakilkan oleh orang lain karena merasa udah dalam keadaan sebagai raja yang mapan, maka ternyata yang terjadi adalah Tuhan udah nggak menjadi nomor 1 lagi pada waktu itu. Waktu luangnya digunakan untuk berjalan-jalan dan kemudian datanglah godaan yang menggiurkan. Di situ Daud jatuh nggak? Di situ Daud jatuh. Dan kejatuhan Daud itu ini berlanjut kepada perkara pembunuhan akan suami daripada Batsheba. Dan ini yang membuat sekalipun Daud menyesal akhirnya, sekalipun Tuhan mengampuni kesalahan Daud, ternyata Alkitab mencatat pedang gak akan pernah pergi menjauh daripada Daud, keluarga Daud dan keturunannya. Sejak itu jalan cerita Daud berubah. Ketika ia lengah, ada kejatuhan terjadi. Tapi itu gak pernah sama lagi, Bapak Ibu. Itulah sebabnya poin yang pertama tadi adalah tidak melihat hal yang lebih penting selain Tuhan dan kebenarannya. Yang kedua adalah tidak melihat semata-mata mengandalkan mata jasmaninya saja, tapi gunakan ketajaman mata rohani. Ini kita sering dengarkan bahwa kita memiliki mata jasmani, mata yang bisa melihat keadaan sekeliling kita. Tetapi Tuhan juga ingatkan ada mata rohani. Nah, 1 Korintus 10 ayat 12. Di situ dikatakan,
Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, kenapa poin-poinnya lebih kepada pandangan mata? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, kata hati-hatilah di dalam bahasa aslinya blepo, itu ternyata kata ini ditekankan oleh Rasul Paulus ya di dalam suratnya ini. Hati-hatilah, ternyata hati-hatilah adalah blepo yang berarti gini, jangan lihat sesuatu hanya berdasarkan pandangan mata jasmani semata-mata, tapi gunakan ketajaman mata rohanimu. Karena kalau kau hanya mengandalkan mata jasmanimu saja, engkau bisa jatuh. Gunakan, artinya gini, dalam arti kata lain, kata blepo ini, gunakan segenap kemampuanmu untuk bisa melihat satu perkara itu. Jangan hanya mengandalkan mata jasmanimu yang seringkali penglihatan mata jasmanimu seringkali bisa menipu. Karena waktu kita hanya mengandalkan mata jasmani, kemungkinan yang kita lihat bisa salah. Mata kan ada minusnya, ada plusnya, ada buremnya. Tetapi kalau mata rohani dibangun, maka ketajaman itu akan mengalahkan seluruh pandangan mata jasmani yang plus minus. Mata adalah sesuatu, kita punya, namanya juga panca indera. Setiap manusia punya 5 indera. Dari 5 indera, seringkali mata dijadikan menjadi indera yang terutama. Ya, seringkali kalau orang ditanya, mau pilih mana? Pilih budak apa pilih buta? Orang kebanyakan ya nggak pilih dua-duanya. Ya siapa sih yang mau budak, siapa yang mau buta? Tetapi gini, di antara semua, kau boleh pilih mana yang mau bekerja dibandingkan yang lain. Ya aku pilih ya mata dulu lah Pak, gitu ya. Karena memang Alkitab juga bilang mata adalah pelita tubuh. Jadi mata itu seolah-olah dianggap sebagai indera yang terpenting. Nah sayangnya, banyak manusia, banyak orang percaya yang seringkali melihat segala sesuatu hanya mengandalkan mata jasmaninya semata-mata, ya. Tidak melihatnya di dalam kacamata rohani. Masalah yang dihadapi seringkali hanya dipandang, hanya menggunakan mata jasmani, yang mana dikatakan mata jasmani seringkali salah. Mata jasmani seringkali menipu, karena hanya apa yang dilihat oleh mata jasmani. Mencari jawaban hanya dengan menggunakan mata jasmani, seringkali kita nggak menemukan jawaban apa-apa. Nggak terlihat, bukannya nggak ada jawaban. Bukannya Tuhan nggak pernah kasih jalan keluar. Tetapi kalau hanya semata-mata menggunakan mata jasmani, seringkali nggak terlihat, padahal Tuhan kasih jalan keluar. Makanya kalau di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, selalu ada jalan keluar kan, di situ dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggung. Tuhan kasih jalan keluar, tapi seringkali jalan keluar itu nggak terlihat. Karena kita manusia, seringkali orang percaya hanya sekedar mengandalkan mata jasmani. Kalau kita ingat peristiwa Hagar itu mamanya Ismail. Karena Abraham akhirnya tersadarkan bahwa anak perjanjian itu adalah bukan Ismail tetapi Ishak. Maka di Alkitab dikatakan Hagar disuruh pergi kan sama Abraham bawa anaknya itu. Nah, waktu perjalanan Hagar keluar dengan membawa sekirbat air, memang Abraham kasih bekal ini, bawa sekirbat air. Nah di situ mana cukup ya, jalan ke padang gurun, ke sebuah tempat yang dia harus tuju, yang nggak tahu kemana tepatnya, dengan berbekal sekirbat air, melewati berbagai kondisi jalan, membuat akhirnya Hagar dan anaknya itu menjadi kelaparan dan kehausan, sehingga akhirnya putus asalah Hagar. Aduh Tuhan, mati aja deh kayaknya, aku udah gak kuat lagi, persediaan air sudah habis, dan aku melihat anakku lagi terbaring seperti itu, rasanya udahlah gak ada harapan. Tapi yang namanya Tuhan luar biasa. Karena itu dilahirkan dari benih Abraham, Tuhan tetap memperhatikan. Maka Tuhan menghampiri Hagar. Dan apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membuka mata Hagar. Pada saat di lokasi di mana Hagar berseru Tuhan,
Aku kayaknya udah gak ada harapan. Tuhan hadir dan Tuhan buka mata Hagar. Tujuan apa sih Tuhan buka mata Hagar? Yang dimaksud adalah mata rohaninya, bukan sekedar mata jasmani yang Hagar lihat. Tujuannya adalah supaya Hagar melihat ternyata nggak jauh dari tempat di mana Hagar terbaring di situ bersama anaknya. Di situ Hagar baru melihat ternyata ada sumur dengan air yang banyak di situ. Artinya gini, bukannya Tuhan tiba-tiba kasih sumur. Sumurnya udah ada, cuman nggak kelihatan. Kenapa? Mengandalkan hanya pandangan mata jasmani, seringkali kita nggak lihat jalan keluar, nggak melihat ada solusi yang seperti apa sih. Nah, Tuhan mau bangun pandangan mata rohani kita, sehingga kita bisa memandang jauh seperti Tuhan memandang, memiliki pikiran cara seperti Tuhan berpikir. Nah, ketika Tuhan bukakan mata Hagar, Hagar melihat, ya ampun, ternyata dari tadi ada sumur. Kalau tahu gini, aku nggak akan kekurangan air. Ternyata sumurnya udah ada, cuma nggak kelihatan. Pertolongan Tuhan itu udah ada, cuma seringkali nggak kelihatan. Karena hanya mengandalkan mata jasmani. Oleh sebab itu Tuhan mau kerahkan segenap kekuatan, kemampuan kita, bangun keterhubungan sama Tuhan, pertajam lebih lagi, sehingga kita bisa lihat segala sesuatu dengan pandangan rohani. Saudara ingat, di dalam Markus, kita baca sendiri lah, di dalam Markus 8 ayat 22, di mana Tuhan, waktu itu Yesus bersama murid-muridnya, waktu itu ada di Betsaida. Kemudian datanglah seorang membawa seorang buta. Orang buta itu dibawa kepada Yesus untuk minta dicelikan. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menumpangkan tangan. Nah, di sini kita lihat ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawanya kepada Yesus, orang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Kemudian Yesus jamah enggak? Ayat 23, Yesus jamah ya. Yesus pegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu ya. Yesus punya banyak cara, banyak metode di dalam menyembuhkan seseorang. Ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu bisa sih lihat sesuatu. Ayat 24. "Iya sih Tuhan, aku bisa lihat sesuatu, tapi masih buram nih." Orang itu memandang ke depan dan berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon." Udah bisa lihat, dan luar biasa. Udah bisa lihat, tetapi nggak jelas. Masih samar-samar. Ngelihat orang kayak pohon lagi bergerak ke sana ke sini. Lalu apa yang dilakukan? Ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Nah, ini kan kisah ini sering menimbulkan banyak pertanyaan orang percaya. Pak, kenapa Yesus lagi melakukan penyembuhan pada orang buta itu? Kok nggak langsung sembuh? Kok makai ada tahap samar-samar ngeliat orang kayak pohon? Sampai Tuhan mesti doain lagi, tumpang tangan lagi baru jelas. Apa Tuhan kurang manjur di dalam doa yang pertama? Ternyata gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan lagi ajarkan kita sesuatu. Untuk manusia, kita orang percaya, untuk selalu bergantung sama Tuhan. Mungkin apa yang kita terima dari Tuhan belum begitu jelas. Nah, yang belum begitu jelas, seringkali banyak orang langsung mengambil kesimpulan, ternyata nggak kelihatan apa-apa, percuma gitu. Oh enggak, Tuhan lagi ajarkan gini. Mungkin belum jelas, inilah saat dimana kita datang lagi mengandalkan Tuhan. Artinya Tuhan mau sebuah hubungan yang berkesinambungan, di mana orang percaya terus mengandalkan Tuhan dan terus dipertajam sama Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan loh. Sehingga ketika orang datang mengandalkan Tuhan lagi, berharap sama Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama, maka Tuhan akan terus tambahkan, Tuhan akan terus pertajam, Tuhan akan terus bangun lebih lagi kehidupan itu, sehingga semakin membaik, semakin luar biasa, semakin lebih tajam lagi. Sehingga ketika orang tajam, maka dia ngelihat bukan semata-mata dengan mata jasmaninya, tetapi mata rohaninya turut bekerja di situ. Sehingga tantangan, godaan,
apapun yang menggiurkan, gak mudah membuatnya ia jatuh. Karena ia tidak melihat semata-mata dengan mata jasmania. Sering kali membuat orang jadi lengah dan kemudian jatuh. Dibutuhkan ada sebuah mata yang lain. Makanya kalau kita kembali ke dalam 1 Korintus 10 ayat 12, maka di situ dikatakan, sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Nah, kita udah ngerti sekarang. Jangan gunakan semata-mata mata jasmani. Pertajam lagi kehidupanmu, bangun kehidupanmu sehingga ada mata rohani yang tajam yang bisa melihat jauh lebih daripada sekedar mata jasmani, supaya ia jangan jatuh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mau tutup dengan ini. Apapun kondisinya kita saat ini ya, entahkah kita sedang ada di dalam keadaan yang baik, entahkah kita sedang ada di dalam perjuangan, entahkah kita sedang ada dalam pergumulan, atau entahkah kita ada dalam keadaan yang baik, yang sedang mengalami keberhasilan, inilah saatnya untuk kita waspada. Karena yang namanya, kalau kita gak waspada, kalau kita menjadi lengah, maka segala tantangan bisa mengalihkan fokus pandangan kita. Atau segala tawaran-tawaran yang menggiurkan bisa mengalihkan fokus pandangan kita. Yang dibutuhkan adalah bangun terus keterhubungan dengan Tuhan. Pertajam kehidupan rohani kita, sehingga kita lebih mudah melihat ketika ada bahaya mengancam, ada ketajaman yang dapat kita alami, sehingga kita terluput dan tidak menjadi jatuh. Oleh sebab itu, selamat terus membangun keterhubungan dengan Tuhan. Pertajam mata rohanimu lebih lagi. Karena gini, jangan pernah berkata bahwa Tuhan gak pernah kasih jalan. Jalan itu Tuhan sudah berikan, hanya seringkali tidak terlihat. Kalau manusia hanya mengandalkan mata jasmaninya semata-mata. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Sebuah peringatan yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami terus berhati-hati memfokuskan pandangan mata kami kepada jalan-jalan-Mu, tidak menjadi lengah. Karena Tuhan sudah memberikan peringatan di awal, akan ada hal-hal yang bisa mengalihkan fokus pandangan kami. Kami bersyukur Tuhan yang selalu menjadi penuntun dan penolong dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang semakin diperjelas pandangan mata kami. Oleh sebab itu, biarlah kami menjadikan Engkau sebagai yang terutama senantiasa dalam kehidupan kami. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, dimanapun mereka berusaha, Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, usaha dan pekerjaan mereka, sehingga nama Yesus dimuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Tiap kita sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati.